Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mari kita baca basmalah lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, saya keliling dengan izin Allah, ngecas saya punya iman juga, ngecas saya punya hati juga bahwa ma'anallah, Allah ma'ana, Allah ma'akum, Allah bersama kita semua. Harusnya kita ini menjadi umat yang maju, menjadi umat yang jaya, menjadi umat yang sukses, menjadi umat yang bahagia. Kalian para santri bisa sekolah di mana saja, bisa kuliah di mana saja, ya, karena ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana mungkin ada orang bilang dia hebat, kenapa sekolahnya maju? Karena dia punya duit, karena dia punya koneksi, banyak bantuan dari luar negeri, dia kenalannya menteri, bahkan presiden. Lalu kenapa kemudian yang memegang Allah dan hanya Allah saja lalu tidak maju, lalu tidak berhasil, lalu tidak jaya? Bisa jadi karena dia sendiri tidak memiliki Allah. Dia mengharapkan yang jauh, tapi yang dekat dia tidak kemudian lihat. Maka saya hadir di sini memberitahu diri saya, memberitahu anak-anak santri, banin wal banat, memberitahu kemudian jamaah semua dengan izin Allah. Alhamdulillah, saya datang bersama Imam Haram, insya Allah. Saya datang bersama guru saya yang mulia Dr. Mahmud, datang kemudian bersama cucu dari guru saya juga Syekh Omar Dib, datang bersama sahabat saya Zamil Habgi, Masya Allah, ya, ahli Syekh Riyad, datang kemudian menjadi saudaranya semua, mengabarkan bahwa Anda ini punya Allah. Betul, antum ini punya Allah. Indanallah, kita punya Allah. Mau kemana? Kalian mau kemana? Mau ke Mesir? No matter what. Ya, kalau di pesantren no matter hal, sama no matter kaifa. No matter what, no matter how, kita ini punya Allah. Mau ke Mesir, Mesir punya Allah. Ah, nilai saya jelek, ijazah saya hancur, saya ini belum, nggak ada masalah. Allah itu biduni syurut. Allah ini nggak punya syarat. Wahdah la syarikalah. Mau kemana? Saya mau ke Madinah, mau ke Mekah, tapi saya nggak ada duit. Salah. Kenapa juga nanya sama duit? Salah. Kenapa ngegantungin diri sama duit? Fa idza sa'alta fas'alillah, fa idza sta'anta fasta'in billah. Kul, katakan, huwallahu ahad. Allah itu satu-satunya. Kalian nggak perlu lagi yang lain. Ahad. Ahad. Udah nggak butuh yang lain. Allahus samad. Allah itu tempat bergantung. Bila mana kita mengatakan bahwa pantas aja kami mau ustaz, nggak bisa dagang, habis kami nggak punya ruko, nggak bisa punya duit buat sewa, tidak ada punya duit buat modal, wajar ustaz? Nggak wajar. Yang bikin kamu nggak wajar itu kamu nggak punya Allah. Yang bikin kita kemudian jadi tidak wajar adalah kita tidak punya Allah. Kalau punya Allah, nggak ada yang di bawah, nggak ada di bawah, nggak ada. Siapa yang saudara-saudara sebut? Siapa? Kalau yang saudara sebut adalah beasiswa, maka saudara mengantri di jalur beasiswa. Dan itu paling tidak enak. Saya lebih menyukai ngantri di jalan sholat tahajud. Saya lebih mencintai ngantri di jalan sholat duha. Siapa yang saudara sebut? Harusnya yang saudara sebut adalah Allah Jalla Jalaluh. Bas, khalas, itu saja. Wa kafa billahi wakila, wa kafa billahi syahida. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Apa yang Allah tidak sanggup lakukan, semua Allah sanggup lakukan. Semua. Bahkan Allah bisa memiskinkan yang kaya, bukan cuma mengayakan yang miskin. Jangan belagu dan jangan kemudian rendah diri. Jangan sombong, tapi juga jangan putus asa. Allah bisa membuat orang-orang yang hina menjadi mulia. Yang bukan siapa-siapa kemudian menjadi orang yang dimuliakan Allah. Itu semua Allah bisa. Ikutin saya, ikutin saya.
Badi'us samawati wal ard. Ayo. Wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Siapa yang punya kalimat itu? Siapa? Allah. Duit nggak punya kalimat itu, harta nggak punya kalimat itu, nasab nggak punya kalimat itu, darah, gen nggak punya. Yang punya itu kalimat Allah. Allah. Siapa yang saudara panggil? Yang saudara sebut kedutaan-kedutaan. Saya harus ke kedutaan Amerika nih, supaya saya bisa ke New York, supaya saya bisa ke San Francisco, supaya saya bisa ke Los Angeles, supaya saya bisa kuliah di Washington. Saudara yang menyebut kedutaan, maka saudara akan datang ke kedutaan. Saudara mencari duta besarnya. Sayang, sabbih isma rabbikal a'la. Jangan tanggung-tanggung. Jangan tanggung-tanggung. Kiai Alamul Huda bisa membuat pesantren ini 7 lantai, bahkan 17 lantai. Bila kemudian beliau dan seluruh santri-santrinya sabbih isma rabbikal a'la. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tidak menyebut orang kaya. Nah, enggak butuh. Dan Anda semua sudah membuktikan betapa sulitnya saya hari ini hadir. Sulit sekali. Kalau saya bilang sulit, betul-betul sulit. Tapi subhanallah, dengan doa-doa kalian semua, Allah subhanahu wa ta'ala menghadiahkan bukan cuma saya yang hadir dengan izin Allah, tapi saya bersama orang-orang yang mukrami, yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Saya belajar justru, saya belajar dari keyakinan seorang Kiai Alamul Huda. Apa beliau bilang? Pokoknya saya yakin Kiai bakal hadir. Pokoknya saya yakin Kiai bakal hadir. Pokoknya saya yakin Kiai bakal hadir. Saya geleng-geleng kepala, betul-betul geleng-geleng kepala. Ini Kiai, Masya Allah. La haula wala quwata illa billah. Betul. Setiap nengok handphone ada dia lagi. Nengok handphone dia lagi. Oh, handphone dia, Masya Allah. Betul itu. Loh, lihat. Ketika kemudian beliau sering menyebut nama saya pun tersentuh, subhanallah. Ya Rabb, oke sih bilang, I will try. Saya bakal coba, sauhawil Syekh. Saya akan coba, betul. Sampai 2 hari yang lalu masih sulit. 2 hari yang lalu, Yaumain al-Madiyah. Kenapa? Karena saya berhadapan dengan orang tua saya, dengan keluarga saya, dengan paman saya, dengan bibi saya, yang puluhan tahun saya nggak pulang ke rumah. Lalu hari ini, malam ini harusnya ada acara di depan rumah mereka. Di depan rumah yang sudah membesarkan saya. Tiba-tiba kemudian harus saya kalahkan dengan izin Allah. Tapi subhanallah, saya dapatkan ridho dari mereka semua. Saya berangkat, saya bilang kalau tidak dapat ridho dari mereka semua, tidak akan saya berangkat. Tapi mereka ridho, begitu mudahnya mereka ridho. Kenapa? Karena keyakinan juga. Jadi bila ada anak-anak pesantren Ar-Rasyid yang rankingnya ranking 1 sejak masuk, bahkan tarik mundur sejak SD ranking 1, tapi dari belakang, min asfali ranking, dari ranking yang paling bawah, oke, from the lowest ranking, tapi dia punya iman, the highest iman, dia punya iman yang paling tinggi. Bisa jadi dia yang pertama menginjakkan kakinya di Australia, bisa jadi kerja di sana, bisa kerja di restoran. Pokoknya dia nggak kenal yang namanya orang kaya, dia nggak kenal. Ana la adri safir, ana la adri ghani, ana la adri syekh, ana la adri, nggak tahu siapapun. Ana taunya cuman Allah. Karena ana taunya Allah, maka ana lakukanlah apa-apa yang kemudian mendekatkan diri ana kepada Allah. Begitu kata orang yang paling bodoh. Misal, oh dia itu besok yang bukan cuma S1 sampai S3, dia bahkan bisa sampai S7 Samsung ya. Oh kalian tuh jadi kecil, saya jadi kecil, kita jadi kecil karena yang kita sebut adalah ghairullah.
Yang kita sebut adalah selain Allah. Yang gak bisa lah. Kalau kita sebut selain Allah, mana bisa? وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا nusyura. Gak bisa. Kita sebut Allah saja supaya apa? Supaya kita ini menjadi apa? Liyakuna lil alamina nadhira. Kalau you bisa kaya karena you anak orang kaya biasa, tapi you ini anak orang susah, turunan ke-7 lagi, kunci mati. Tapi yang menjadi masalah adalah Anda mensucikan Allah. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil alamina nadhira. Karena Anda ini Al-Furqan, Al-Furqan fi qulubikum. Anda hidup bersama Al-Furqan, Anda hidup bersama Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak peduli itu. Enggak peduli sudah. Bisa jadi kalian itu orang miskin, bahkan super, bisa. Super kuadrat. Miskin kaya kuadrat. Tapi Anda bisa memberangkatkan siapa yang mau berangkat umroh. Anda yang memberangkatkan, gila. Subhanallah, betul itu. Betul, subhanallah itu betul. Betul. Bisa jadi Anda ini bukan dokter. Bisa jadi. Tapi kalau Allah sudah berkehendak di tangan saudara yang tidak sembuh sama rumah sakit, sembuh sama Anda. Bisa jadi. Bisa jadi. Betul. Betul. Saya belajar kok, belajar, sudah bangun aja malam, qumil laila, bangun malam sudah. Daripada datang ke kedutaan nyari beasiswa, ngapain? Masih ada waktu loh, masih ada waktu. Kalian mau kuliah di mana? Semua milik Allah, semua milik Allah. Inna duha'a duha'uka, wal baha'a baha'uka, wal jamala, wal quwwata, wal qudrata, wal ismata. Mau apa? Ente mau apa? Ibu-ibu mau ke pasar. Apa yang saudara butuhkan? Duit? Bukan. Ibu-ibu kalau mau ke pasar kasih tahu Pak. Yang dibutuhkan sama mereka semua Allah. Kenapa? Wa inna dagingnya daginguka. Wa inna ikana ikanuka. Sah. Wa inna sayura sayuruka. Hah? Wa inna cabaya wa tomata wa bawanga cabiyuka tomatuka bawanga. Kullu syai milik Allah. Milik Allah semuanya. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Semua milik Allah. Wa ila Allahi turja'ul umur. Punya Allah. Kalau keputusan akhir ada di tangan Allah, ngapain kita datang kepada manusia? Salat malam, bilang sama Allah, ya Rabb, sa'adhab ila suq gadan, insyaallah as-suq laka ya Rabb. Maka saya minta kepadamu ya Allah. Gadan, kemudian berangkat. Berangkat sudah ke pasar. Berangkat, udah minta sama Allah. Udah minta. Jangan cuma pasar, bumi milik Allah. Berikut isinya. Datang ke pasar, beri salam kepada tukang ikan. Assalamualaikum. Gitu. Tanya sama tukang ikan, punya siapa ini? As-samak hadha ya syekh, liman? Kalau dia bilang li la kata hadza lillah. Ini punya Allah. Bungkus, saya udah minta, bungkus. Allah itu betul itu. Allah itu raufum bil ibad. Udah datang kepada Allah. Ya Allahu ya Rahmanu, ya Allahu ya Rahimu. Ya Allahu ya Maliku, ya Allahu ya Quddusu, ya Allahu ya Salamu, ya Allahu ya Mu'minu, ya Allahu ya Muhaiminu, ya Allahu ya Azizu. Semua sebutnya nama Allah enteng, sebutnya jangan tanggung-tanggung, sebutnya nama Allah, come to him, talk to him, itma'in qalbak, Allah ma'akum, khalas. Udah selesai, beres sudah.
Bahkan kalaupun Anda nggak sekolah, nggak ada masalah. Nggak ada masalah, asal Anda punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda nggak punya sekolah, tapi apa ada halangan buat Allah menghadiahkan buat Anda pesantren yang punya pendidikan mulai dari skala pendidikan paling dasar TK, pra-TK, bahkan ada program baby care, baby daycare, bahkan ada program ibu bunting. Semua, ayo, sampai kemudian jamiah, sampai kemudian doktorat, padahal dia nggak sekolah di mana-mana. Lam yadrus fi ayyi jamiah, lam yadrus fi ayyil madrasah. Tapi kalau Allah ma'ahu, Allah maha, Allah ma'akum ma'akun, insyaallah. Insyaallah, apa yang menjadi halangan? Qul, katakan, huwallahu ahad. Cakep. Siapa yang saya sebut? Allah. Siapa yang saudara sebut? Allah, enggak ada halangan. Tapi kalau saudara sebut begini, saya ini punya tanah, ini lagi mau saya jual supaya saya bisa bangun pesantren. Enggak bakal jadi pesantren. Enggak bakal jadi. Enggak bakalan. Tapi kalau dia bilang Allah, 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 mau ada tanah kek, mau ada rumah kek, Allah saja. Ketemu zuhur, datang kepada Allah. Ketemu asar, datang kepada Allah. Ketemu maghrib, datang kepada Allah. Ikutin, dengerin, ikutin. Fadhkuruni, ayo. Azkurukum washkuruli wala takfurun. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah. Inna Allah ma'as sabirin. Fadhkuruni adhkurukum washkuruli wala takfurun. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah. Innallaha ma'as sabirin. Sederhana kan, simpel kan, ambil air wudu, sholat, doa, udah itu doa. Enteng, mau apa? Mau mobil, wa inna mobilah mobiluka. Mobil kijang, wa inna kijanga kijanguka. Wa mersia mersiuka. Wa Honda Hondauka. Wa Toyota wa Alphada Alphaduka. Sudah semua milik Allah. Anda mesti kenal man huwallah. Siapa itu Allah? Anda harus kenal. Kalau nggak kenal nggak bakal datang. Kenapa Anda datang ke Pak Kapolres? Karena Anda kenal beliau, kenal Pak Wahyu. Kalau nggak kenal nggak bakal Anda datang. Kalau Anda kenal sama Kapolsek, Anda kenal juga sama Kapolres, nggak mungkin Anda datang ke Kapolsek. Ngapain? Gue udah kenal Kapolres, betul? Tapi kalau kita kenal sama Kapolres, tapi kita kenal juga a'lam minhu Kapolda, a'lam minhu Kapolda. Hah? Apa kita perlu Pak Wahyu? Sorry Pak, tak perlu. Gue udah kenal Kapolda, ngapain lagi sama dia? Lah kita kenal lagi a'lamin Kapolda, yakni Kapolri. Hah? Ngapain juga datang ke Kapolda? Kemudian kita datang lagi kepada Rais Jumhuriyah. Kita datang kepada Presiden Republik Indonesia. Alhamdulillah, presidennya udah di sini sekarang. Hari ini ada di sini. Di depan saudara semua. Amin apa? Kalau sudah kenal presiden, ngapain ke menteri? Kira-kira begitu. Kalau kita sudah kenal GM-nya, ngapain lagi ke front office? Tinggal telepon. Khalas, beres. Tamam kulli syai'. Kalau kita sudah kenal direksinya, ngapain ke GM? Kalau kita sudah kenal kemudian owner, bahasa Inggrisnya lihat owner, R-nya nggak ada.
owner, sahibul corporate, sahibul company, sahibul tijarah. Ente sudah kenal tuh ownernya, nggak perlu juga ke dirutnya, telepon aja langsung. Nah, Anda kenal Allah tidak? Itu dia. Itu dia. Mesti belajar tuh. Tengah malam ente bangun, bukan di depan rumah orang kaya ente nungguin. Coba lo tengah malam depan rumah orang kaya, dia gebukin satpam lo. Tapi ini di depan Allah, amam Allah. La hijaba bainaka wa bain Allah, la hijaba bainana wa bain Allah, la hijaba. Tidak ada pintunya bahkan at all, sama sekali. Ente sholat malam di situ. Oh Allah, mau kemana? Mau kemana? Ya Rabb, saya bukan cuma mau minta S1 di Kahirah, saya bukan cuma mau minta kemudian kuliah di Mesir, tapi saya mau minta tahun ini saya memberangkatkan umroh keluarga saya semua. Pada saat itu dia orang miskin, tinggal di tanah bukan keramik, tidak ada tipan, tidak ada tempat tidur, yang ada cuma tikar, tidak ada apa-apa. Tapi yang hebat di rumah itu ada Allah, fi buyutihi Allah. Masya Allah, aqwa a'zam wa ahsan. Lebih baik udah tinggal sholat bat. Insya Allah 7 malam beres itu. Insya Allah beres sudah. Masalahnya Anda nggak kenal sama Allah, nggak datang itu kan. Kenal tapi nggak datang, sombong malah. Kok kenal? Baik, coba. Ente kenal sama aneh? Kenal? Tiba-tiba kemudian ente lewat, nengok juga enggak sama aneh. Aneh marah. Ente ketemu sama teman ente, kenal sama teman ente, tapi ente nggak peduli sama dia, lewat aja begitu. Waduh, tersinggung. Allah begitu, Allah manggil nih, hayya 'alas shalah. Ente nggak datang kepada Allah SWT. Katanya kenal, katanya tahu. Hayya 'alas shalah. Mana? Siapa? Tadi katanya nyari rizkiku, kok aku panggil nggak mau? Katanya tadi minta sehat, katanya tadi minta anak, katanya tadi minta jodoh, katanya tadi minta dilunasi hutangnya. Aku Rabbul Alamin manggil mereka semua, kul mayyaklaukum billaili wan nahari minar rahman. Nggak datang kita ke sana. Wa huwa alladzi ja'ala asy-syamsa wal qamar. Wa huwa alladzi khalaqa al-laila wan nahara wasyamsa wal qamar kullun fi falaki yasbahun. Tapi ternyata kita nggak kenal Allah, nggak kenal. Kita lebih kenal tuh saudara yang baru jual tanah. Lu datang sono, dia punya duit. Betul tidak? Datang no ke bupati, Kang Nyoto, datang. Saya tuh dulu nyoto tiap hari. Sekarang ada di kabupatennya beliau. Ente udah punya Allah, udahlah. Nggak bakal ada orang kecil, nggak bakal. Mana ada orang kecil kalau sudah bersama Allah? Kalau sudah bersama Allah nggak ada orang kecil. Innalladzina qalu, ayo. Rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un.
tad'un nuzulam min ghafurir rahim. Waduh, punya Allah, bos punya Allah, cakep mah. Kalau Kapolres bilang bantu dia bantu, maka dia akan perintahkan Kapolsek terdekat. Weh, Kapolsek terdekat, lo bantu dia tuh. Dia datang sama gua, dia datang tadi ke rumah gua, dia datang tadi ke kantor gua, lo bantu son. Dia Allah tatanazzalu alaihimul malaikah. Allah akan ngirim malaikat buat kita semua. Keren, cakep udah. Salat duha 8 gitu Pak, 8. Salat malam 8. Udah dunia milik ente. Mau apa? Ini nih, belum pada kerja kan? Belum pada punya duit, no? Besok pagi bilang, atau ada ibu bapaknya di sini? Ada? Bilang, tahun depan, Umi, tahun depan saya yang akan memberangkatkan Umi sekeluarga saya. Uminya nanya sama dia, sehat? Lu yang benar, lu kan masih sekolah, dari mana lu punya duit? Loh, kok mama kalau mama nanya dari mana duitnya, Umi nanya dari mana duitnya, makanya Umi perlu nyantren di Ar-Rasyid. Duit itu minallah, gitu dong. Punya Allah, tinggal minta, kata Rasul, fa idza sa'alta fas'alillah. Emangnya harus yang punya duit doang yang bisa memerekatkan Umi? Begitu ngomong. Emangnya yang punya duit doang yang bisa memerekatkan Nabi? Ame adik-adik semua. Uminya bilang, cerewet. Enggak cerewet, tapi liatin aja, subhanallah, geber tiap malam, bang. Sholat di hadapan Allah. Wah. Tadi Syekh Al-Ausi, ya, Masya Allah, salat Jumat, memimpin salat Jumat di pesantren Darul Quran. Allahu Akbar. Sepertinya di depan tuh Ka'bah. Waduh. Subhanallah. Luar biasa. Beliau membaca 2 surat yang saya cintai. Beliau membaca 2 surat yang saya senangi. Betul, saya senang. Ketika orang lain nyebut, ada Walid At-Talal, ada Walid At-Talal, ada Walid At-Talal di Bandara Halim Perdana Kusuma. Man Walid At-Talal? Ana la arifu. Lakin ana arifullah. Tapi saya kenal sama Allah. Walaupun saya kenal Walid At-Talal, apa dia mau nerima saya? Belum tentu. Tapi kalau Allah pasti mau nerima saya. Keren, bos. Jadi ngapain gue datang sama Walid At-Talal? Gue gak kenal sama dia. Dia datang bawa 6 kontainer. Kalau kita koper 6 kontainer. Turun ke Jakarta bawa 6 kontainer. Orang kaya. Tapi enggak silo. Kenapa? Karena saya sudah mengenal Allah yang memiliki bumi dan langitnya. Berikut isinya. Lalu kenapa saya harus mencari jalan menuju dia? Mendingan saya mencari jalan menuju Allah. Selesai sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada. Lihat, qaddara fahada. Siapa tapi yang mensabbihisma rabbikal a'la? Mensucikan Allah. Please. Sabbihisma rabbikal a'la. Jangan sabbihisma duital a'la. Sabbihisma manil a'la. La. Sabbihisma rabbikal a'la. Coba masuk deep inside to the hadil ayat. Masya Allah. Sabbihisma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. Lu lihat, illa masya Allah.
Anda datang nggak datang kepada dia, dia tahu. Anda bisa datang nggak bisa datang, dia tahu. Anda mengucap, Anda tidak mengucap, dia tahu. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadzakkir in nafa'atil dzikra sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqa alladzi yaslan naral kubra thumma la yamutu fiha qad aflaha man wa dzakara isma lihat wa dzakara isma rabbih fasalla bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Saya menghibur hati saya dengan ini. Kalau saya kenal sama menteri pendidikan enak kali ya, gue bisa dapat beasiswa kali ya, gue bisa dipenuhi nih. Kalau gue kenal sama menteri agama, wah gue bakal enggak lah, susah itu susah. Ama man wazir, man wal wazir, wa man huwallah, enggak ada bandingannya, enggak ada bos. La yastawi kasama. Saya hibur tuh hati saya. Apa yang sulit buat Allah? Coba kita baca lagi surat setelahnya. Al-Ghasyiyah. Kita baca sampai ketemu afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at. Kita coba baca. Bismillahirrahmanirrahim. Baca dengan hati saudara, baca. Hal ataka hadithul ghasyiyah wujuhun yawma idzin khashi'ah 'amilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqa min 'ainin aniyah laisa lahum ta'amun illa min dhari' la yusminu wa la yughni min ju' wujuhun yawma idzin na'imah li sa'yiha radiyah fi jannatin 'aliyah la tasma'u fiha laghiyah فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا ثم إن علينا hisabahum. Hibur hati saudara. Mana yang lebih sulit? Menyembuhkan penyakit kanker saya kah? Ataukah Allah
yang telah menunjukkan afala yang zuruni ilal ibili kaifa khuliqat. Lebih sulit mana? Lebih sulit mana mengangkat derajat kamu sampai menjadi derajat yang paling tinggi, bukan cuma di kabupaten ini, bukan cuma di provinsi Jawa Timur ini, tapi bahkan di dunia, dan naik terus derajatnya hingga darajatil aliyah. Kemudian kita satu surga bersama Allah dan Rasulnya, satu surga bersama keluarga para nabi, bersama kemudian saat mana? Siapa ya? Nggak ada yang sulit, nggak ada yang sulit. Sesuai dengan doa kita, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Kullu syai'in sahl. Buat Allah Subhanahu wa taala. Ayo. Ayo. Sadarkan diri kita semua. Taruh Allah di dada kalian semua. Taruh. Taruh Allah di rasanya. Allah taruh di rasa saudara semua. Di pikiran saudara semua. Ketika orang bilang kita nih butuh modal, udah. Yang lain bilang butuh modal, situ bilang saya butuh Allah. Sudah. Udah beres. Orang lain mesti dagang dulu, baru kemudian punya untung. Situ kata Allah nggak perlu dagang, nggak perlu dagang, dan situ nggak ada duit. Terus ada masalah. Kalau ente nggak ada duit, ada masalah. Nggak butuh duit lagi bos. Ente udah ma Allah. La tahtajuni ilal amwal, la tahtajuni ilal nukud, la tahtajuni ilal doraliyat. Nggak perlu. Ila real nggak perlu. Ente tadhab ila suq, ma'asahibil aswaq. Mana perlu lagi itu duit? Nggak perlu. Anta ta'kul fi mat'ami, anta ta'kul fi mat'ami. Ente makan di rumah makan ma aneh, bayar. Bayar. Kalau ente nggak kenal sama aneh. Tapi kalau ente kenal sama aneh, kemudian telepon, Ustaz Yusuf, ana sa'adhab ma'ailati ila mat'amikum, antum mawjud hunak, ente ada di sana Ustaz. Aneh bilang, insyaallah ana mawjud. Hal antum satatun ma'ahlikum, ente bakal datang sama keluarga besar ente? Naam. Saya bakal datang. Ma kakek kina wa nenek kina. Hah? Wa pamanina wa bibinina. Wa temenina wa sahabatina wa kawanina. Kemudian saya sebagai pemilik sahibul mat'am, saya kemudian mengatakan kepada seluruh muazzafin, kepada seluruh staff, kepada seluruh employees, kepada seluruh karyawan, kepada seluruh orang, my man in my mat'am, in my restaurant. Intabi. Suf, isma'li. Sayatun ila mat'ami insyaallah sahibi wa ma'ailatihi. Ente layanin sebaik-baiknya dan jangan terima duitnya, coba. Dunia ini milik Allah. Wih. Nggak bakal diterima sama Allah duitnya, nggak bakal. Ente sedekah saja. Nggak perlu. Ente mau motor, jangan lagi kredit, jangan lagi leasing, ngapain? Jelek banget sih. Jadi orang ngutang melulu bawaannya ngutang. Sebut dong nama Allah. Ya Allahu ya Rahmanu, ya Allahu ya Rahimu, ya Allahu ya Ghaniyu, ya Allahu ya Mughni. Sebut nama Allah. Ya Allahu ya Fattah, Allahu ya Razzaqu, ya Allahu ya Fattahu, ya Allahu ya Razzaqu. Sebut nama Allah. Ente pengen pinter sebut ya Rasyid tuh, bagus tuh. Ar-Rasyid, Masya Allah. Ya Allahu ya Nuru, ya Allahu ya Rashidu, ya Allahu ya Alimu, ya Allahu ya Khabiru. Insya Allah jangan lagi nyebut orang. Ente pusingnya ente sebut Paramek, Konimek, Konidin, batuk, nyarinya obat. Boleh, bagus, tapi sebagai ikhtiar. Tapi kalau ikhtiar sudah menjelma menjadi Tuhan, disitulah kegagalan kita. Alhamdulillah, sampailah kita fi nihayah ya min tausiyati. Sampai kita di ujung tausiah saya. Insyaallah nanti sanaktimuha, akan menutup ya haflah kita ini dengan suara emasnya dari Syekh Abdurrahman Al-Ausi. Mau dengar beliau lagi? Masya Allah. Insya Allah kita nanti tutup
sama bacaan Quran beliau. Oke? Insya Allah beliau akan baca 10 juz. Ya. Sampai besok subuh. Insya Allah. Siapin bantalnya, bantal. Ya, sebagai penutup, saudara-saudara semua yang dirahmati Allah, sebut Allah. Sebut Allah. Jangan menyebut yang lain. Ya. Udkurullah. Jangan udkur duit. Oke, bos? Oh, saya nggak punya koneksi sih. La tadhkuru connection. Nggak ada koneksi-koneksi. Udkurullah. Dzikran katsiran. Sebut Allah. Saya sebelum menutup, Kiai Alamul Huda, terima kasih sudah mengajarkan Asmaul Husna buat anak-anak semua. Izinkan saya mengajarkan doa sebagai oleh-oleh. Ya, mau ini? Mau? Dr. Mahmud, mohon maaf ini saya izin ngajarin sedikit zikir kepada anak-anak, kepada remaja-remaja di sini, kepada orang-orang di sini sebagai oleh-oleh. Syekh Omar Dib minta izinnya saya ngajar zikir, saya gias, ya. Syekh Al-Ausi, ya, sebagai oleh-oleh, hadiah minni, supaya Anda semua terkonek, ya, terkonek. Insya Allah, kalau ada susah apa-apa yang ente sebut Allah. Begitu kalian nyebut Allah, saudara, bapak, ibu, para hujjat, para alim ulama ada di sini mengajarkan lagi kepada anak-anak turunannya, pada murid-murid yang mudah-mudahan itu bisa nyambung kepada saya dan saya dapat pahalanya. Amin. Saya di pesantren, alhamdulillah, menjalankan apa yang menjadi sunnah dari Nabi. Rasulullah bilang, kalau kita susah, baca itu Allah, Allahu Rabbi, la usyriku bihi syai'a. Allah, Allahu Rabbi, la usyriku bihi syai'a. Tapi domirnya kita ganti dengan domir nahnu. Ya, domir kita, kami. Allah, Allahu Rabbuna, la nusyriku bihi syai'a. Siapkan, hadapkan hati kita. Kita minta kepada Allah. Dengan zikir ini, kita ingin bilang kepada Allah, enggak ya Allah, saya enggak bakal datang kepada yang lain. Terjem ya Ahmad. Ahmad terjem. Dengan kalimat ini, saya ingin mengajarkan kepada diri saya dan kepada diri sahabat-sahabat saya semua, bahwa dengan mengatakan ini, dengan menyebut ini, dengan berzikir dengan zikir ini, seolah-olah kita mengatakan kepada Allah, tidak ya Rabb, kami tidak akan datang kepada yang lain. Tidak ya Rabb, kami tidak akan mengetuk pintu yang lain. Tidak ya Rabb, kami tidak akan mencari yang lain. Tidak ya Rabb, kami tidak butuh yang lain. Allah, Allahu Rabbuna. Dinikmati. Dengerin dulu. Allah, Allahu Rabbuna. Biarkan dulu dia masuk. La nusyriku bihi syai'a. Allah, Allahu Rabbuna. 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 La nusyriku bihi syai'a.
Terus sambil kita yakinkan diri kita benar-benar, ya Rabb, Anta wahdak. Begitu kira-kira bilang, Allah hanya Engkau ya Allah. Pengen pergi kuliah S1, S2, S3, ini aja. Pokoknya kita butuh Allah. Pokoknya tang, nyampe aja ke Mesir, nyampe aja ke Yaman, nyampe aja kemudian ya ke Ahqaf, ke Benur, ke Kaftaru, nyampe kemudian ke Australia, ke Asia, ke Amerika. Sebut Allah saja. Pengen haji, ya, pengen umroh, jangan sebut visa, kuota, tiket, duit, Allah saja. Utang nggak perlu ada pinjaman lagi. Nah, udah Allah aja. Pengen punya anak saleh salehah, pengen punya anak hafizah, udah sebut Allah. Insya Allah akan Allah kasih jalan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Allah bakal kasih jalan, insya Allah. Pengen apa lagi? Pengen kaya, pengen punya rumah. Pengen punya rumah kok nyarinya bank. Pengen punya rumah kok ngutang. Pengen punya rumah kok udah punya rumah itu Allah. Jangan rumah, bumi ini milik Allah. Ayo pengen apa lagi? Pesantren kiai. Pengen jadi indah, pengen jadi bagus, pengen bangun lagi, pengen beli tanah lagi. Sudah sebut Allah. Jangan sebut donatur. Jangan sebut muhsinin, nggak usah. Kita sebut Allah saja biar Allah yang mendatangkan itu semua. Ya. Kita undang Syekh kita untuk menutup, ya. We invite him to close the ceremonial event. Alhamdulillah kita undang beliau yang terhormat Syekh Al-Ausi. Insyaallah mudah-mudahan dengan bacaan Quran pembuka dan penutup, ya. Iftitah wal ikhtitam. Insyaallah kita nanti pulang membawa Quran dari bacaan beliau, dan seperti doanya Syekh Dr. Mahmud, insyaallah suatu saat nanti kita akan mendengarkan suara Syekh Al-Ausi langsung di Masjidil Haram. Amin, kabul insyaallah. Maka dengan ini saya langsung panggil beliau dan saya tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.